Welcome back to my YouTube channel. Di episode kali ini aku tuh akan bahas apa sih serum hyaluronic acid terbaik. Karena banyak banget kan yang kayak komen atau nanya-nanyain. Jadi mendingan aku akan bahas aja di sini secara fungsi, terus juga manfaat ya sama aja pokoknya. Dan bagaimana hyaluronic acid terbentuk dan serum apa sih yang paling bagus pilihan aku. Anyway, aku mau disclaimer dulu kalau nantinya itu apapun serum secara brand yang aku tampilkan aku tidak di-endorse sama sekali. Jadi ini pure secara penilaian aku dan aku juga bakal tunjukin ke kalian botolnya, terus juga bukti kalau aku itu beli gitu ya di online shop gitu kan. Oke, dan langsung aja kita tuh bahas sebenarnya hyaluronic acid itu apa sih? Kenapa kita itu wajib banget menggunakan serum yang mengandung hyaluronic acid gitu. Jadi sebenarnya hyaluronic acid atau asam hyaluronik itu tuh nggak cuma ada di skincare, tapi dia tuh diproduksi secara alami dalam tubuh kita. Karena dia tuh manfaatnya banyak banget buat kesehatan dan juga buat kecantikan. Jadi kalau kalian itu pengen punya wajah yang kenyal gitu kan, yang dia tuh lembab, nah itu dia sumbernya dari hyaluronic acid. Jadi dia tuh nggak cuma ada di kulit, tapi dia tuh juga ada kayak di mata, di persendian, kayak gitu. Jadi itu namanya hyaluronic acid atau asam hyaluronat. Nah untuk kulit sendiri, jadi kalau kita tuh bertambah tua gitu ya, seiring bertambahnya usia ya kayak kolagen. Jadi produksi asam hyaluronat yang secara alami diproduksi oleh tubuh dia itu akan berkurang. Jadi kolagennya berkurang, terus hyaluronic acidnya berkurang. Makanya orang itu kalau semakin tua biasanya muncul kan kayak keriput, elastisitasnya berkurang, kelembapannya berkurang. Nah itu yang harus kita jaga supaya keriputnya itu nggak terjadi. Oke, jadi apa aja sih serum hyaluronic acid terbaik yang aku itu pernah coba gitu ya. Jadi di sini akan ada beberapa dan dari beberapa itu pasti aku akan kasih tahu satu yang paling best of the bestnya gitu ya. Kalau ini udah the best, nah nanti akan ada best of the bestnya gitu. A few moments later. Jadi yang pertama tuh ada L'Oreal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Serum ya. Jadi ini akan aku tampilkan ya. Entah nanti editor gue ada terserah mau di sini, dimanapun pokoknya aku akan nampilin. Ini adalah bukti nyata kalau gue itu beli dan gue pakai sampai habis. Bahkan gue beli itu nggak cuma satu kali gitu. Jadi gue beli itu berkali-kali dan dia itu memiliki kandungan hyaluronic acid tertinggi walaupun gitu ya kandungan hyaluronic acid itu ada beberapa turunannya juga gitu. Jadi dia itu mengandung 1,5% pure hyaluronic acid, yaitu cukup tinggi gitu ya. Nah tapi memang dia itu kalau aku tuh menurut aku ya dia itu memang lebih encer gitu. Dia tuh lebih ya mungkin buat beberapa orang akan merasa nyaman karena dia tuh lebih mudah diserap oleh kulit gitu ya. Dan ini menurut aku harganya itu cukup affordable gitu. Jadi buat kalian yang pengen menggunakan serum hyaluronic acid yang gak terlalu mahal, menurut aku ini udah oke banget gitu. Jadi dari aku nilainya itu 9,5/10 lah. Ini udah oke secara harga, secara kualitas gitu ya. Yang L'Oreal Hyaluronic Acid ini aku suka lah. Berikutnya yang kedua, ini pasti kalian itu sebenarnya jarang nemuin kayak di mungkin kayak Sephora, bukan Sephora sih, biasa kalau bilang Sosiola atau kayak beberapa toko yang ada di Indonesia gitu. Ini tuh jarang. Kalaupun ada, aku pernah nemuinnya itu kayak di duty free gitu ya. Karena memang ini tuh jarang dijual di Indonesia. Tapi aku pernah kayak survei gitu. Bongkar. Aku tuh pernah survei kalau banyak beauty influencer dari luar negeri itu dia mereview ini dan akhirnya aku cobain juga gitu ya. Dan aku dapatnya tuh juga di online shop gitu, di online shop gitu kan. Dan aku coba ini namanya adalah Vichy Mineral 89 Fortifying Daily Serum. Nah, jadi dia ini juga isinya adalah hyaluronic acid gitu ya. Dia tuh dia tuh emang made in French ya. Jadi dia itu memang sama nih kandungannya juga hyaluronic acid. Menurut aku ini oke lah, cuman harganya memang agak pricey gitu. Jadi kalau menurut aku gimana ya, bagus sih, cuman
overpriced aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen coba dengan harga yang lebih affordable, aku lebih rekomenin si L'Oreal. Dia juga nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, tapi kalau aku pribadi sekali aku beli kayak ya udah kayaknya aku nggak mau beli lagi gitu, karena ya itu jadi dia tuh nanggung gitu loh, dengan harga segitu tuh bagus enggak juga enggak gitu. Gimana sih gue ngomongnya, udah gitu susah lagi didapetin di Indonesia gitu. Jadi kayak ya so-so lah. Kalau penilaian dari aku sih yang Vichy ini 9/10 ya, lebih di bawahnya si L'Oreal berarti ya. Next yang aku juga beli itu adalah Oke. Jadi ini juga aku teracuni karena waktu itu ada yang review ya. Jadi ini adalah ROZ Multi Correction Hyaluronic Acid Night Serum gitu. Nah ini by the way anyway, lo pakai tuh satu biji. Jadi kayak menurut aku sayang gitu, karena ada sesuatu yang terbuang. Ya mungkin kalau buat yang traveling yang kayak takut serumnya tumpah, ini rekomen banget gitu ya untuk kalian bawa-bawa selama traveling, karena dia udah pasti dijamin aman gitu. Secara produk nggak tumpah gitu ya. Terus juga botolnya tuh dia terbuat dari plastik gitu, jadi bukan yang kaca. Jadi kalau jatuh atau ketindes-tindes gitu dia nggak pecah gitu. Jadi ini oke banget kalau buat traveling. Tapi kalau nggak traveling itu sayang banget, karena ketika lo sobek terus lo kayak tuangin itu ke tangan, kayaknya menurut aku tuh nggak 100% itu akan tertuang gitu. Jadi kayak ada beberapa zat yang terbuang gitu kan, sayang banget gitu. Jadi aku juga kemarin sekali doang beli ini, dan kayaknya aku nggak mau repurchase it gitu karena sayang gitu. Dan harganya juga waktu itu nggak terlalu murah gitu ya, mahal gitu ya gitulah. Itu menurut aku ya, maksudnya aku menilai mahal atau murah tuh lebih ke worth it or not gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau untuk dipakai di rumah itu not worth it, tapi kalau untuk traveling itu worth it banget gitu. Dan dia dipakainya di malam hari, padahal sebenarnya hyaluronic acid it's okay mau dipakai malam ataupun pagi gitu ya. Jadi menurut aku yang ini ke 8,5/10 lah ya, karena dia nggak oke untuk dipakai secara daily rutinnya kita gitu. Nah yang terakhir, the best of the best hyaluronic acid serum. Penilaian aku gitu ya, Jadi sama satu lagi aku tuh ngasih tahu ke kalian, aku tadi tuh lupa ya, ini catatan gue agak cakadut gitu ya, karena hyaluronic acid itu kan fungsinya untuk menahan air yang ada di dalam kulit gitu. Jadi kalau pas wajah kita itu lembab ya kan, ada air, nah itu akan tertahan lah oleh fungsinya dari si hyaluronic acid ini. Jadi kalau misalnya kalian itu tanya gimana sih cara pakainya, ya jangan pas kulitnya tuh kering kerontang. Jadi dalam kondisi yang lembab gitu ya, mungkin habis cuci muka itu kalian pakai si serum hyaluronic acid ini. Jadi supaya kalian mendapatkan manfaat gitu dari si serum hyaluronic acid ini. Best of the best serum hyaluronic acid dari aku adalah jadi ini adalah La Roche-Posay. Aku tuh sebenarnya udah ini di luar si serum ini aku tuh beberapa kali kan kerja sama gitu sama La Roche-Posay, dan aku tuh selalu revisi di bagian penyebutan. I don't know how to spell it, kayak La Roche-Posay juga bukan, aku lupa lagi waktu itu direvisi La Roche-Posay. Pokoknya ngomongnya tuh kayak gitu, La Roche-Posay gitu, kayak susah banget lah, whatever it is. Pokoknya menurut aku La Roche-Posay, terserah gue lah ya, kan kali ini gue gak kerja sama gitu, jadi terserah gue mau ngomongnya apa, mau La Roche-Posay, LRP, whatever lah, pokoknya si La Roche-Posay ini hyaluronic serum terbaik menurut aku. Dan aku udah botol ke nggak tahu berapa, kayaknya kalau 10 itu ada ya, nanti aku tampilin deh. Gue udah berapa kali beli ini aja yang di online, belum yang di offline, karena kan aku sebagai jiwa ciwi-ciwi atau jiwa mak-mak ya, aku selalu bandingin gitu. Kira-kira kalau gue lagi datang ke Watson gitu kayak, lagi diskon nggak tuh? Gue bandingin lah sama yang harga di Oren gitu kan. Oke, kalau di sana lebih murah ya gue beli di situ, tapi kalau di Oren lebih murah ya gue beli di Oren gitu kan. Jadi kayak gue banding-bandingin aja gitu. Nah ini adalah the best. Kalau ini penilaian aku adalah 10 out of 10. Jadi bener-bener 10/10. Dan kalau setiap kali aku tuh beli ini, gue dapet ininya ya. Nggak buat traveling, karena menurut aku buat traveling ini juga kecilan. Kadang gue lagi di negara orang gitu kan, kehabisan kan, repot wah. Jadi ya udah, yang ini tetap aku pakai di rumah. Even aku traveling pun pakai ini. Dan kenapa aku bilang ini tuh bagus, karena aku merasakan banget manfaat kulit aku itu lembab gitu ya. Bener-bener kayak enak banget dipakai. Even ini tuh
thick banget. Jadi ini tuh kental banget. Tapi aku pribadi tetap nyaman aja kalau pakai even ini tuh apa ya ngomongnya. Jadi even kental tapi tetap menurut aku tuh nyaman aja gitu. Jadi kayak tetap dia tuh gampang diserap gitu ya. Terus kemudian kita tambahin serum vitamin Z atau yang lain juga dia tetap enak gitu. Jadi ini bener-bener the best banget deh, aku susah menjelaskan. Pokoknya ini udah botol kesekian ya. Jadi kalau La Roche-Posay mau ngajak kerjasama, gue pengen minta dikirimin ini berpuluh-puluh botol kali. Canda ya. Jadi pokoknya ini adalah serum favorit aku. Jadi kalau kalian tanya serum terbaik hyaluronic acid, this one is the best gitu. Hyaluronic acid itu adalah serum yang wajib untuk digunakan menurut aku, mau dalam kondisi kulit apapun gitu ya, mau dia sensitif, berjerawat, normal, oily gitu. Kenapa? Karena kita tuh perlu kelembapan gitu ya di kulit kita. Jadi kita perlu menahan air yang ada di kulit kita dengan menggunakan hyaluronic acid. Nah, jadi dan ini bisa kalian campur dengan apa ya, maksudnya dengan kandungan apapun. Misalnya after itu kalian mau pakai serum vitamin C atau kalian mau pakai retinol 5 lemari atau niacinamide, itu oke banget dan dia tidak menimbulkan iritasi. Jadi kalau kalian mau punya kulit yang glowing, glowing nggak tuh? Atau kalian mau punya kulit yang lembab gitu ya, awet muda. Nah, jadi kalian jangan pernah nge-skip hyaluronic acid. So itu aja. Udah ya, kayaknya gue udah lama banget nih nggak review-review skincare. Jadi kalau ini trafficnya bagus gitu ya, kalau yang nonton rame, ya nanti gue lanjutin. Tapi kalau misalnya sepi, ya udah nggak mau lagi, ngambek gue, canda. Anyway, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kalau kalian ada request nih next mau aku review apa yang terbaik gitu, terserah deh apa, jangan make up ya. Kalau make up nggak bisa soalnya ya. Ini aja gue nggak pakai make up nih, sunscreen doang ya. Biasanya kalau gue bikin TikTok atau reels gitu malah lebih proper. Ini kayak ya udahlah ya, biar apa ya, biar kalian ngeliat lah kalau aku tuh nggak pakai makeup gimana gitu. Aku nggak mau memanjakan mata orang dengan aku yang selalu bermakeup gitu. Karena aku beginilah adanya. Ya, thank you so much and see you, dadah.